Perubahan. Tiba masa pilpres, rakyat butuh perubahan. Tiba lagi masa pilpres, rakyat masih butuh perubahan. Setiap masa pilpres, rakyat selalu berkata butuh perubahan. Perubahan apa yang sebenarnya dibutuhkan rakyat Indonesia? Setiap pergantian presiden, kok tingkat kemiskinan semakin bertambah? Apa itu yang dikatakan perubahan? Sampai di mana pikiran kita sebagai rakyat Indonesia selama ini? Jangan sok kali sok. Artinya, yang sok tahu sok ngikutin yang sok pintar. Mendengar kata dari si A, si B, si C belum tentu tepat yang dia bicarakan. Yang nyanyinya bahasa Inggris, dia juga nyanyinya bahasa Inggris. Orang gak ngerti, dia juga gak paham. Mentang-mentang mahasiswa udah merasa cerdas, mentang-mentang sarjana udah merasa hebat. Kalau memang cerdas, memang hebat, satukan suara, satukan tekad, buat Indonesia ini menjadi Indonesia hebat. Apa contohnya Indonesia hebat? Kuncinya presiden. Yang paling berkuasa membuka kuncinya adalah rakyat. Presiden dipilih oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Pilih presiden yang hebat, yang berani memberantas korupsi dengan menetapkan hukum mati untuk yang korupsi. Itu baru perubahan dan akan menjadikan Indonesia yang hebat. Kenapa? Jika belum ditetapkan hukum mati untuk yang korupsi, Indonesia tidak ada yang berubah sama sekali. Karena sudah jelas, korupsi sumber kemiskinan bangsa dan kehancuran negara. Kenapa pemerintah tidak menginginkan hukum mati untuk yang korupsi? Kenapa presiden tidak menetapkannya? Kenapa rakyat tidak meminta perubahan itu? Mana kecerdasan kita sebagai warga negara Indonesia? Percuma punya pemerintah, percuma punya visi misi sebagai presiden, percuma punya hukum di Indonesia jika korupsi semakin jadi. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Apa yang terjadi jika tidak ada korupsi di Indonesia? Pembangunan berjalan dengan lancar, pendidikan akan maju pesat, pelayanan kesehatan akan berjalan dengan baik, dan lingkungan hidup yang terawat dengan indah dan bebas dari sampah. Ekonomi semakin bagus dan rakyat semakin jauh dari kemiskinan. Jika ditetapkan hukum mati untuk yang korupsi, sangatlah efektif karena akan menimbulkan efek jera sehingga masyarakat lainnya akan takut melakukan korupsi. Kuncinya presiden. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Presiden Republik Indonesia memiliki kewenangan membentuk, menetapkan, mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang di dalam Perpres, peraturan presiden. Sekali lagi, kuncinya presiden. Saya yakin apa yang saya katakan sudah ada di dalam jiwa Bapak Prabowo Subianto. Jika beliau jadi presiden, semoga beliau menerapkannya. Dan saya sangat berharap beliau dapat mendengar video ini. Hmm.